1. Tapi lebih jelasnya kami akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dan institusi. Nah, dari visi ini sendiri, yang pertama itu adalah melaksanakan sholat berjamaah, melakukan sholat berjamaah dengan benar, mengetahui syarat dan rukun sholat, menjalankan manfaat sholat berjamaah, menjelaskan pengertian sholat berjamaah, menjelaskan tata cara sholat berjamaah, membiasakan sholat berjamaah, menjelaskan yang membuat batal sholat berjamaah. Nah, di sini buku yang kami gunakan adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 7, yang yaitu sekolah menengah pertama di Madrasah Aliyah. Di sini yang setelah kami analisis bahwa buku ini mengadakan 2 kali pertemuan. Nah, setiap kali pertemuan itu 45 menit. Kemudian buku ini ditulis oleh Muhammad Ahsan, Sumiati, dan Mustahdi. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa bab. Nah, bab yang kami bahas adalah nanti indahnya kebersamaan berjamaah. Di situ ditulis di buku ini di bab keempat. Kemudian kompetensi inti, dasar, indikator, materi, metode, dan medianya. Di sini medianya digunakan adalah problem based learning, yaitu mengadakan permasalahan. Contohnya seperti ketika imam sudah mulai sholat duluan, tetapi makmum ada yang ketinggalan, maka nanti akan seperti apa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya materi pokok. Materi pokoknya itu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, di sini nanti siswa akan dijelaskan tentang apa sih itu kebersamaan dan bagaimana indahnya pada saat sholat berjamaah seperti itu. Nah, apa saja dalil-dalil yang bisa diberikan oleh guru kepada mahasiswanya agar mahasiswanya itu tertarik untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti itu. Nah, untuk indikatornya sendiri, kebalik nggak sih Cak bahasannya itu? Kompetensi inti yaitu menghargai dan menghayati agama yang dianut. Yang kompetensi dasar menunaikan sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Indikatornya mentaati norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, meyakini keutamaan sholat berjamaah sebagai rahmat bagi umatnya. Materi pokoknya indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, materi di sini kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada siswa kita bahwa indahnya sholat berjamaah dan pahalanya lebih dari sholat sendiri gitu. Nah, di sini metode atau media yang digunakan, yang pertama itu problem based learning. Itu ketika imam sholat duluan tapi makmum ada yang ketinggalan sholatnya, maka bagaimana hukumnya dan bagaimana cara makmum itu untuk melanjutkan seperti yang dilakukan oleh imam gitu. Nah, di sini ada juga kita menggunakan LCD atau laptop. Nah, LCD ini bisa kita putarkan kepada siswa kita video sholat berjamaah yang benar gitu. Nah, laptop sebagai bahan yang bisa kita gunakan untuk memperlancar pembelajaran. Nah, di sini juga ada kertas, karton, HVS, dan speaker. Nah, ini juga sangat membantu sebagai guru bagaimana kertas karton ini nanti gambarnya cara duduk atau gerakan sholat berjamaah itu seperti apa, seperti itu. Jadi siswa-siswa itu memahami bahwa sholat berjamaah yang benar itu seperti ini, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis materi buku. Nah, di sini yang pertama adalah kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan institusi. Nah, di sini setelah kami analisis bahwa buku yang kami gunakan sudah sesuai. Nah, namun tetap aja masih ada sedikit kesalahan, yaitu yang kami pahami bahwa di buku ini mengajarkan tentang sholat berjamaah, tetapi tidak dijelaskan batal-batal sholat berjamaah itu seperti apa.
itu. Nah, yang kedua, kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, metode atau media, dan alokasi waktu. Nah, kalau yang ini kami analisis sudah bagus, sudah sesuai, tetapi untuk alokasi waktunya mungkin bisa ditambah lagi agar siswa-siswanya itu lebih mudah memahami dan apa yang diberikan ilmu kepada aduh ulang-ulang salah. Analisis materi buku. Nah, yang pertama adalah kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan institusi. Nah, ketika kami analisis bahwa buku ini sudah standar nasional seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dari dalam buku ini sudah jelas di bab awal tuh sebelum sholat berjamaah ada diajarkan tentang toharoh seperti itu. Jadi sebelum sholat berjamaah mereka diajarkan tentang toharoh terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, metode atau media, dan alokasi waktu. Nah, ini sudah sesuai dengan standar buku yang sudah kami analisis, namun untuk alokasi waktunya mungkin bisa ditambahkan lagi. Yang ketiga, sesuai materi dengan perkembangan usia. Jika kita lihat dari perkembangan usia, anak yang SMP atau kelas 7 itu rata-rata memang sudah balik. Maka ketika kita sudah balik, kita wajib mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar, apalagi cara sholat berjamaah seperti itu. Maka menurut saya buku yang kami analisis ini sudah sesuai dengan perkembangan usianya. Selanjutnya, kesesuaian urutan materi dengan urutan logika fikih. Maka di sini juga kami menganalisis bahwa sudah sesuai dengan urutan materi dengan urutan logika fikihnya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Maka sebelum buku ini menjelaskan tentang sholat berjamaah, di awalnya sudah dijelaskan tentang toharoh dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis isi, cakupan, kesahihan pikiran dan dalil. Nah, dalam buku ini banyak juga dijelaskan bahwa dalil-dalil bagaimana sih dan apa sih keutamaan sholat berjamaah seperti itu. Ketika guru menjelaskan, maka otomatis siswa itu tertarik untuk melakukan sholat berjamaah. Contohnya bahwa sholat berjamaah dilakukan itu lebih baik daripada sholat sendirian seperti itu. Mengapa? Karena pahalanya lebih dari sholat sendirian, 27 kali derajat seperti itu. Nah, yang keenam, analisis terhadap jenis dan butir evaluasi. Nah, ini juga sudah memenuhi analisis yang kami. Selanjutnya kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusi. Nah, menurut saya yang sudah saya jelaskan tadi sudah sesuai, namun ada sedikit kekurangan dalam buku ini adalah kurangnya ditulis dalam buku ini apa saja yang menyebabkan batal bagi sholat berjamaah seperti itu. Tapi kalau dalam pengertian dan tata caranya sudah dijelaskan. Terus kesesuaian materi dengan kompetensi inti. Nah, ini sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sedikit butir evaluasinya. Pada bab 4 ini mengenai sholat berjamaah terdapat kekurangan materi yang tadi tidak dijelaskan apa saja yang bisa membatalkan sholat berjamaah seperti itu. Tapi dalam buku ini sudah menjelaskan awalnya itu toharoh, baru sholat berjamaah seperti itu. Nah, setelah sholat berjamaah di buku ini juga dijelaskan tentang fikih sholat Jumat, sholat masbuk dan sebagainya seperti itu. Yang terakhir adalah kesimpulan bahwa buku ini sudah menjelaskan singkat, padat, dan jelas. Namun tetap ada kekurangannya yang seperti yang di awal saya jelaskan tadi, bahwa di pembahasan yang kami jelaskan pada sholat berjamaah tidak jelaskan bagaimana apa saja yang membatalkan sholat berjamaah seperti itu. Tapi untuk pengertian dan tata caranya sudah dijelaskan di buku ini. Dan buku ini pembahasan bab ke bab sudah runtut
Yang pertama itu sebelum menjelaskan sholat berjamaah, yaitu dijelaskan pada bab sebelumnya, pada bab ketiga, yaitu bagaimana tata toharoh yang benar. Nah, setelah setelah sholat berjamaah, selanjutnya pada bab selanjutnya yaitu menjelaskan tentang sholat Jumat, terus bagaimana kita ketika sholat masbuk dan sebagainya. Banyak fikih yang di sini dijelaskan, namun tetap pada. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari analisis makalah yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat nggak hari ini? Sekarang kita akan membahas tentang materi sholat berjamaah. Anak-anak pada tahu nggak sih sholat jamaah itu apa dan seperti apa? Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang sholat jamaah sendiri. Sholat jamaah itu sholat yang dilakukan bersamaan, minimal 2 orang, yang satu jadi imam, yang satunya makmum. Nah, dalam sholat berjamaah ada sebuah ketergantungan sholat makmum kepada sholat imam berdasarkan syarat-syaratnya. Pada tahu nggak sih syarat-syaratnya apa aja? Yuk. Sholat berjamaah itu ada 5. Yang pertama, sholat dipimpin seorang imam dan makmum mengikuti gerakan imamnya. Yang kedua, jenis sholat imam dan makmum harus sama, nggak boleh berbeda, nggak boleh sendiri-sendiri apalagi. Yang ketiga, imam berdiri harus di depan makmum, nggak boleh membelakangi imam. Atau yang keempat, makmum dan imam melakukan sholat berjamaah di satu tempat yang sama. Yang kelima, harus berniat melakukan sholat secara berjamaah. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang rukun sholat berjamaah. Yang pertama, harus ada niat. Kita harus berniat sholat itu secara berjamaah. Pada tahu kan niat sholat berjamaah itu sendiri. Yang kedua, posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmumnya itu harus benar dan mengikuti syarat-syarat yang ibu sebutin tadi. Yang ketiga, makmum harus mengetahui gerakan imam. Nah, sebagai makmum kita harus tahu gerakan imam waktu sujud, pas ruku. Yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imamnya. Ya kan kayak syarat-syarat tadi, mesti nggak boleh mengikuti atau mendahului imamnya. Pada suka mendahului imamnya nggak sih kalau sholat berjamaah? Ayo ngaku. Lanjut lagi, yang kelima, makmum harus memperhatikan bacaan imam dan mengikuti membaca Al-Fatihah. Nah, yang keenam, wajib menjawab amin dengan bersuara, tapi nggak boleh terlalu lantang banget ya. Standarnya aja, misalkan amin kayak gitu, nggak usah keras-keras. Biasanya kan anak-anak pada keras-keras banget tuh, pada berisikin masjid kayak gitu. Nah, yang ketujuh, makmum harus masbuk. Makmum masbuk. Pada tahu nggak sih makmum masbuk itu kayak gimana? Makmum itu yang udah ketinggalan pada sholat berjamaah, tapi kita harus mengikuti gerakan sholat berjamaahnya itu seperti imam tersebut. Nah, kalau misalkan kita udah ketinggalan 1 rakaat, nanti setelah imamnya selesai salam, kita harus bangkit lagi dan melakukan sholat 1 rakaat lagi. Nah, yang kedelapan, setelah selesai sholat, imam wajib menghadap makmumnya, jangan membelakangi. Ya, kita berdoa bersama-sama lah kayak gitu. Udah tahu nggak sih manfaatnya sholat berjamaah apa? Nih, ibu kasih tahu ya. Yang pertama, agar bisa berkumpul di waktu tertentu, juga bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, kita kalau misalkan sholat berjamaah itu,
kita bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan kita. Ya setelah selesai sholat kita ngobrol, ya bercerita apa aja lah di situ bisa. Tapi tahu aturannya, jangan mengganggu orang sholat yang lainnya ya. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan bentuk berkumpul. Ya siapa sih yang nggak senang di sini? Ayo, kalau udah berkumpul rame-rame bersilaturahmi, ya pasti bahagia kan, lebih tenang, hatinya lebih damai. Nah yang ketiga, menumbuh rasa cinta dengan sesama umat muslim. Nah kalau misalkan udah sering ketemu, sering ngobrol, kita kan mesti ada rasa cinta kasih sayang sesama umat muslim. Nah jadinya kita kan lebih peduli dengan sesama umat muslim. Kalau misalkan ada yang kesusahan, kita bisa tolong menolong gitu. Nah yang keempat, saling mengenal satu sama lain. Kalau misalkan udah selesai sholat berjamaah, terus kita kenalan dengan yang kita belum kenal, kita bisa kenalan, terus kita bersilaturahmi, ya setidaknya menambah kawan lah di situ. Nah yang keenam, menampakkan besarnya Islam. Kalau misalkan kita sudah berkumpul bersama-sama, kita tuh menampak lebih kuat gitu. Terus ajaran agama Islam itu tuh emang berbeda dan lebih istimewa dan diridhoi Allah tentunya. Yang ketujuh, mengajarkan orang yang tidak mengerti sholat. Kalau misalkan ada yang datang di pas sholat berjamaah itu, terus itu belum mengerti caranya sholat yang dengan benar, kita bisa bisa mengajarkannya dengan baik dan benar. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita di pagi hari ini. Di lain waktu kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru. Nah, jangan lupa harus lebih semangat. Jangan lupa juga sholat berjamaah di masjid, terutama yang cowok ya. Wajib, kalau misalkan udah balik itu wajib banget sholat berjamaah di masjid. Baiklah anak-anak, yuk kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.